Pernahkah kamu ditugaskan oleh guru untuk melakukan kegiatan pengamatan atau observasi? Misalnya, ditugaskan untuk mengamati pertumbuhan kacang hijau atau yang lainnya? Biasanya, setelah kamu melakukan kegiatan observasi, kamu harus menuliskan teks laporan observasi. Lalu, apa yang dimaksud dengan teks laporan observasi? Teks laporan hasil observasi atau sering disingkat menjadi teks LHO adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Nah, laporan hasil observasi dapat berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, sosial, budaya, atau ekosistem tertentu. Teks laporan hasil observasi biasanya berisi tentang fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Tujuannya untuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Selain itu, teks laporan hasil observasi juga bertujuan untuk menyampaikan segala hal yang diperlukan berdasarkan hasil pengamatan secara rinci, sistematis, faktual, dan cermat kepada pembaca. Ciri-ciri teks laporan teks hasil observasi. 1. Disusun secara sistematis. Maksudnya, teks ini disusun secara berurutan sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasi. Yang kedua, penjelasan dari sudut pandang keilmuan. Teks laporan hasil observasi menyajikan data dari hasil pengamatan yang benar-benar ada atau sesuai fakta. Nah, data-data yang ada pada teks tersebut harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi, saat kamu membuat teks laporan hasil observasi, nggak boleh ngasal ya, apalagi tipu-tipu. Ketiga, berisi pembahasan objek atau situasi tertentu. Teks laporan hasil observasi berisi informasi mengenai suatu objek atau situasi tertentu yang dibahas secara umum. Objek ini bisa beraneka ragam, misalnya makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, atau hal lainnya seperti ekosistem, sosial, dan budaya. Keempat, terdapat perincian bagian suatu objek. Perincian bagian atau objek yang ditulis dalam teks laporan hasil observasi ini berupa klasifikasi dan informasi ciri-ciri objek. Misalnya, kamu sedang mengamati pertumbuhan kacang hijau. Maka, ciri-ciri objeknya itu bisa berupa tumbuhan jenis polong-polongan yang hidup di wilayah tropis, batangnya berbulu, berwarna hijau, dan kecoklatan. Kelima, teks disusun dengan bahasa baku dan jelas. Teks laporan hasil observasi harus ditulis menggunakan bahasa yang baku ya, soalnya merupakan tulisan ilmiah. Jadi pembaca bisa lebih mudah untuk memahaminya. Jangan pakai bahasa gaul ya. Nah, setelah mengetahui ciri-ciri teks laporan hasil observasi, kita lanjut ke bahasan berikutnya, yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Ada apa aja sih? 1. Pernyataan umum. Berisi definisi atau keterangan umum tentang subjek yang dilaporkan. Pernyataan umum berisi informasi umum seperti nama latin, asal-usul, kelas, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan, dan sebagainya. Nomor 2, deskripsi bagian. Berisi perincian hal-hal yang dilaporkan. Kalau binatang mencakup ciri fisik, habitat, makanan, dan perilaku. Kalau tumbuhan berupa perincian ciri fisik, bunga, akar, buah, atau perincian bagian yang lainnya. Ketiga, deskripsi manfaat. Berupa manfaat dari adanya laporan tersebut. Kalau yang dilaporkan berupa objek, deskripsi manfaat akan berisi klasifikasi objek dari berbagai segi manfaat dan sifat-sifat khusus objek.
Oh iya, seringkali penulis juga memberikan kesimpulan pada laporan. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. 1. Menggunakan istilah dalam bidang ilmu tertentu. Misalnya, pada definisi menggunakan kata adalah atau merupakan. Kedua, menggunakan kata khusus dan kalimat-kalimat yang menjelaskan. Ya, lebih memerinci seperti itu. Pada bagian deskripsi digunakan istilah dalam bidang ilmu, kata baku, dan kalimat efektif. Kata sambung yang digunakan seperti yaitu, dan selain itu, di samping itu, dari segi, dan rincian jenis kelompok pertama, kedua, dan lain-lain. Bagaimana? Sudah paham bukan? Nah, dalam melakukan kegiatan observasi, biasanya kita tidak sendirian, melainkan mengerjakannya secara berkelompok. Sekian pembahasan mengenai teks laporan hasil observasi. Semoga pembahasan ini cukup jelas untuk menjawab rasa bingung kamu terhadap materi. Akhir kata, sampai jumpa. Bye-bye.